yang lain-lainnya kita pilih dari mereka. Ya, siapa yang siap untuk membunuh Rasulullah SAW? Kita pilih pemuda-pemuda yang kuat. Kita pilih pemuda-pemuda yang hebat. Siapa saja dari mereka yang berhasil membunuh Muhammad, maka kita akan tenang dibuatnya, karena mereka itu sudah mewakili dari kabilah-kabilah kita ini semua. Nah, jadi mereka itu juga berselisih. Mau membunuh Nabi Muhammad pun mereka masih berselisih. Ya, berselisih. Saya mau membunuh, saya mau membunuh, saya mau membunuh, saya mau membunuh, karena membunuh Nabi Muhammad itu adalah sebuah kemuliaan bagi mereka. Nah, jadi pada akhirnya ya pemimpin mereka Syekhun Najdi ini sepakat dengan pendapat Abul Hakam, yaitu Abu Jahal. Nah, setelah itu datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Jibril, dan Jibril pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak mabit di kota, untuk tidak mabit di tempat tidur biasanya. Ya, tidak mabit di tempat biasa. Setelah itu Nabi Muhammad SAW langsung siang hari itu langsung menemui sahabatnya siapa? Abu Bakar. Nah, ketika dia datang, ya, datang di rumahnya Abu Bakar, dia datang di waktu bukan biasa dia berkunjung. Dia datang menjelang zuhur. Ini bukan waktu untuk bertamu, karena habis sholat zuhur orang istirahat semuanya kan. Waktu zuhur ini waktu untuk istirahat, dan Rasulullah datang pada waktu ini. Nah, oleh sebab itu Abu Bakar pun terkejut, dan juga Aisyah radhiyallahu taala yang meriwayatkan ini juga terkejut. Ya, terkejut kenapa Muhammad datang pada waktu ini. Nah, setelah itu ya, Abu Bakar pun keluar dan langsung menawarkan kepada Rasulullah SAW, "As-suhbah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan as-suhbah. Ya, ketika itu Aisyah mengatakan, "Wallahi," kata Aisyah, "sebelum ini saya tidak pernah melihat orang menangis karena saking senangnya. Ini baru pertama kali saya lihat orang menangis, ya, bercucur air mata karena saking senangnya." Ketika Rasulullah SAW mengiyakan permintaan Abu Bakar, ya, mengiyakan Abu Bakar untuk menjadi sahabat, ya, di dalam perjalanan hijrah yang mulia ini. Nah, sebelah kiri kita ini kita bisa lihat gunung yang tinggi, sebelah kiri atas, ya, itu yang tinggi itu adalah Gunung Sur, ya, yang mana di atas itu tidak seperti gua sebagaimana yang kita ketahui, sangat kecil, ya, seperti lubang, ada 2 lubangnya, ya, sangat kecil sekali, muat untuk 2 orang. Nah, disitulah Rasulullah SAW dan juga sahabatnya Abu Bakar menginap di sana 3 malam, ya. Dan ketika itu yang menjadi pengantar makanan adalah anaknya, anak Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar, ya. Dan juga ada anak dari anak Abu Bakar yang bernama Abdullah bin Abi Bakar, yang mana tugasnya adalah mencari berita. Di siang hari dia hidup, dan ya hidup seperti biasa dengan orang-orang Quraisy. Di malam hari dia pun memberitahukan bapaknya dan juga Rasulullah SAW tentang update kabar terbaru, ya, bagaimana keadaannya saat sekarang ini di kota Mekah. Nah, pada hari pertama orang kafir Quraisy tentu bersemangat, ya, karena akan dihadiahkan 100 ekor onta. Semangat sekali mencari Rasulullah dan juga Abu Bakar. Nah, ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, yang mana malam itu Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib, ya. Ketika itu Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Kamu tidur saja di sini. Insya Allah kamu tidak akan dibunuh, kamu akan aman, insya Allah taala. Aman." Nah, setelah itu ketika datang Abu Jahal berserta rombongannya, Rasulullah mendengar percakapan orang-orang kaum musyrikin ini. Ya, omongan mereka, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Ishaq, mereka berbicara tentang Rasulullah SAW. Ya, Abu Jahal ini berkata kepada orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah, ya, "Za'ama Muhammad anna Muhammadan qad yaz'um anna Muhammadan za'ama annakum law taba'tumuhu, ya, satakununa mulukal Arab." Ya, kalian wahai orang-orang Quraisy, kata Abu Jahal ini udah depan pintu Rasulullah, kalian pernah mendengar bahwasanya Muhammad itu pernah bilang sama kalian bahwasanya kalau seandainya kalian mengikuti dia, maka kalian akan menjadi raja untuk orang-orang Arab dan juga menjadi raja untuk orang-orang Ajam. Kemudian setelah itu dia juga menjanjikan kepada kalian, kalau seandainya kalian mati, kalian nanti juga akan dihidupkan. Memang betul, kalau kita udah mati kita akan dibangkitkan. Nah, nanti kalau seandainya engkau mengikuti Muhammad, nanti engkau akan dibangkitkan dan engkau akan diberikan apa? Diberikan surga. Nah, tetapi kalau seandainya engkau tidak mengikutinya, maka engkau akan dibangkitkan kemudian diberikan neraka yang panas kepada kalian. Nah, setelah itu keluarlah Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah itu
Naam, aqulu dzalika wa anta ahaduhum. Ya, kata Rasulullah SAW, iya, saya yang mengatakan hal tersebut, kata Rasulullah, dan kamu salah satu penghuni neraka, kata Rasulullah kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Nah, ketika itu mereka nggak melihat Rasulullah SAW, tidak dilihat. Nah, ketika itu fa'akhadha Rasulullah SAW hufnatan minat turab. Rasulullah mengambil ya satu genggam pasir, kemudian Rasulullah SAW membaca surat Yasin, ya, Yasin sampai waja'alna min baini aidihim sadda. Ya, surat Yasin dibaca oleh Rasulullah SAW, kemudian dilemparkan ke kepala mereka-mereka yang sedang standby di luar pintu rumah Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak bisa melihat Rasulullah SAW. Dan di pagi harinya mereka itu sudah terbangun dan kepala mereka itu sudah dipenuhi dengan pasir-pasir. Ketika mereka terbangun, mereka pun langsung menerobos masuk ke rumah Rasulullah SAW, dan mereka mendapati Ali bin Abi Thalib sedang tidur di dalam selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun pergi ke arah selatan kota Mekah. Seharusnya Rasulullah itu perginya ke arah utara, ini malah menjauh daripada kota Madinah. Ya, seharusnya Rasulullah itu pergi ke daerah selatan, tapi Rasulullah pergi ke daerah utara. Nah, kenapa? Ya, tujuannya untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi Abdullah bin Abu Bakar dialah yang mencari kabar. Hari kedua udah mulai lemas, hari ketiga udah mulai lemas, ya. Akhirnya mereka pun langsung menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah Allah menjaga ya Rasulullah dan juga sahabatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, jauh sebelum Rasulullah diizinkan untuk pergi berhijrah, ya, Abu Bakar itu selalu minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kita pergi berhijrah? Dia udah rindu. Saking dia itu rindunya pengen berhijrah dengan Rasulullah SAW, dia udah menyiapkan 2 ekor tunggangan onta terbaik yang dimiliki oleh Abu Bakar. Belum diizinin, udah dari lama dia siapkan onta untuk pergi berhijrah. Makanya tadi ketika datang Rasulullah ya kepadanya dan ditawarkan kepadanya as-suhbah ya Rasulullah, na'am as-suhbah, kata Rasulullah. Ya, dia pun langsung meledak menangis karena terharunya. Ya. Nggak turun. Gimana Pak Umar? Ya, kita pelan-pelan aja ya sambil kita lihat gunungnya. Nggak bisa berhenti kayaknya nih. Allah musta'an, polisi di mana-mana. Nggak apa-apa ya, kita nggak turun ya? Atau mau turun? Turun, nanti cari taksi pulang sendiri. Ya, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, itulah gunungnya. Kita bisa lihat tinggi sekali. Nah, kita kalau seandainya kita bikin sayembara nih, siapa yang bisa menemukan anak saya? Ya, di kota Mekah udah hilang, ketinggalan. Saya kasih uang 1 miliar, kita cari nggak? Kita nyarinya sampai atas gunung nggak? Nyari nggak sampai atas gunung? Mau nggak dikasih 100 miliar kalau bisa, 1 miliar kalau bisa menemukan anak kita yang hilang misalnya? Kita bikin sayembara seperti itu. Nggak mau kita nyari ke atas gunung seperti itu. Ngapain naik gunung demi 1 miliar? Betul tidak? Nah, jadi di sini bisa kita ketahui bahwasanya 100 ekor onta itu sangat berharga sekali bagi orang-orang Arab. Ya, banyak nilainya itu, banyak nilainya, lebih daripada 1 miliar. Nah, kalau misalnya nyari-nyari anak orang, nanti dikasih uang 1 miliar, paling kita cari di tempat-tempat yang kira-kiranya ya di situ dia mungkin ya. Ya, mungkin dia di sini, mungkin dia di situ. Nggak mungkin kita naik gunung pula cari anak orang. Ya, tapi orang-orang kafir Quraisy, mereka sangat semangat sekali pada hari pertama. Setelah itu udah kendor lagi. Hari pertama mereka pergi ke atas gunung, sampai ke atas gunung Thur itu. Mereka ini mencari Rasulullah SAW sampai hewan tunggangan mereka itu naik ke atas gunung itu. Ya, sampai mereka di mulut goa tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi. Dikatakan oleh Abu Bakar, kalau seandainya mereka melihat kaki mereka, maka mereka pasti akan melihat kita. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakar, ma dhannuka ya bisnaini Allahu thalithuhuma. Abu Bakar, bagaimana persangka kamu ya dengan 2 orang yang Allah yang menjadi orang ketiganya? Ya, Allah yang menemani mereka, Allah yang menjaga mereka. Oleh sebab itu jangan khawatir, jangan bersedih, jangan takut, karena sesungguhnya ini adalah izin dari Allah. Izin dari Allah. Tentu Allah juga berkewajiban ya untuk menjaga hambanya, menjaga Rasulnya. Nah, alhamdulillah setelah itu Rasulullah SAW pun ya langsung menuju ke kota Madinah dan menyewa salah seorang
penduduk Mekah juga yang bukan beragama Islam. Ya, mereka ini adalah dia ini adalah salah seorang yang masih musyrik, mengikuti agama orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Ya, masih beragama wathaniyah. Ya, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga berbuat kesyirikan. Ya, jadi disewa oleh Rasulullah SAW, beliau namanya Uraiqid, ya, disewa untuk menjadi penunjuk jalan sampai Rasulullah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi bisa kita ambil pelajaran di sini, boleh kita bermuamalah dengan orang-orang kafir, ya. Buktinya Rasulullah SAW dia menyewa orang-orang kafir, untuk menjadi penunjuk jalan berhijrah. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, nah itulah singkat ceritanya tentang hijrah Rasulullah SAW dan bagaimana Rasulullah dulu bersembunyi di atas gua Thur. Nah, ini adalah destinasi pertama kita. Sekarang kita akan langsung menuju ke Padang Arafah. Saya tidak dapat kabar pagi ini, ya, tentang Arafah saat ini. Bagaimana Pak Supir? Arafah saat ini dibuka nggak?